Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pasti yang akan datang menemui kita semuanya adalah al-maut atau kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan hendaknya engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Jumhur mufassir mengatakan makna al-yakin al-maut. Kematian disebut dengan yakin karena pasti akan datang, pasti akan menemui siapapun juga, baik dia orang yang ahli ibadah ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, demikian juga mereka akan mati. Maka setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang dia hidup di dunia kekal. Tidak ada seorang pun yang dia hidup di dunia abadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu wahai Muhammad dalam keadaan kekal abadi. Fa imitta fa'humul khalidun. Apabila engkau mati apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kesusahan, dengan keburukan, dengan kebaikan, dan itu merupakan fitnah bagi kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Maka siapapun juga yang dia hidup di dunia pasti akan merasakan, pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Dan di akhirat kelak, amal-amal yang telah kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka dia telah mendapatkan kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Maka kehidupan dunia ini banyak menipu kita, sehingga seolah-olah keyakinan akan datangnya kematian itu meragukan kita. Kita yakin, kita tahu bahwa kematian itu akan datang, akan tapi amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan seolah-olah mengatakan bahwasanya kita ragu akan menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma ra'aitu yakinan la syakka fihi asbaha bisakkin la yakina fihi minal maut.
Tidaklah aku mengetahui sesuatu yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Seolah-olah seperti sesuatu yang diragukan, gak pasti datang dibandingkan dengan kematian. Padahal kematian pasti akan menemui kita. Bahkan orang yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga akan menemuinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimanapun orang dia akan lari dari kematian, pasti kematian akan menjumpainya. Oleh karena itu Allah ingatkan, aynama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, kematian akan menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun kalian berlindung di benteng yang tinggi dan kokoh. Bahkan bagaimanapun orang dia lari dari kematian, maka kematian pasti akan menjumpainya. Bahkan kematian ada di hadapannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala gunakan redaksi fa innahu mulaqikum ini untuk menunjukkan bahwa kematian yang kita lari darinya justru berada di hadapan kita. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui yaitu perkara yang gaib demikian juga yang nyata, dan kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang telah kita lakukan. Maka kematian sesuatu yang pasti dan tidak mungkin seorang dia bisa lari darinya. Allah juga mengingatkan, wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid, dan telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah sesuatu yang kalian menghindar darinya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang dia bisa menghindar dari yang namanya al-maut, dari yang namanya kematian. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada kita supaya kita banyak-banyak mengingat kematian. Beliau katakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Berbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Yang dimaksudkan adalah kematian. Supaya apa? Supaya dia menjadi lembut hatinya. Dia supaya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia tidaklah hidup di dunia selama-lamanya, akan tapi hidup di dunia sementara dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan dirinya paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari setelah kematian. Oleh karena itu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang terbaik? Qala, maka Nabi katakan, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik adalah seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, wa ayyul mu'minina akyas? Wahai Nabi, mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Nabi katakan, aktsaruhum lil mauti dzikra. Seorang mukmin yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Demikian juga seorang mukmin yang paling baik persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Maka seorang mukmin yang cerdas, dia tahu dia pasti akan meninggal dunia. Maka hendaknya dia benar-benar persiapkan dirinya untuk menghadapi hari setelah kematian. Janganlah dia menunda-nunda waktunya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seorang musafir. Maka sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris sobah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunda-nunda untuk beramal soleh atau bertobat. Jangan menunda-nunda sampai waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sampai waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah manfaat tatkala seorang muslim dia banyak mengingat kematian? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bithalathin. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'atul qalbi, dia akan diberikan hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wan nasatu fil ibadah, demikian juga dia akan diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasiyahu uqiba bi thalathati asya, dan sebaliknya orang yang dia lalai dari mengingat kematian akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Dia akan menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamur ridha bil kafa, demikian juga dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, wat takasul fil ibadah, dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa melihat diri kita sendiri. Tatkala kita termasuk orang yang malas beribadah, menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan di antara sebabnya karena kita lalai dari mengingat yang namanya kematian. Padahal umur kita di dunia tidaklah lama. Maka Nabi ingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati usia tersebut. Demikian juga apabila seorang dia sudah diberikan umur sampai 60 tahun, maka seolah-olah sudah tidak ada udzur baginya. Ini sudah tidak ada udzur baginya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan, a'darallahu ila mri'in. Allah Subhanahu wa taala meniadakan udzur bagi seseorang yang dia akhara ajalahu, ajalnya sudah diakhirkan, hatta balaghahu sittina sana, hingga 60 tahun. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, maka hendaknya benar-benar dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang dia usianya sudah menginjak 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, wa wassainal insana biwalidayhi ihsanan, dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia supaya dia benar-benar berbuat baik kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa watu'athu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang tidak dia sukai. Demikian juga melahirkannya dalam keadaan tidak dia sukai. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahra, ibunya telah menyapihnya selama 30 bulan. Kemudian hatta balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana, hingga dia berusia sekitar 30 bahkan sampai 40 tahun, maka hendaknya dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku, an askura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya, supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, demikian juga ilhamkanlah kepadaku supaya aku bisa beramal soleh, amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Jadi kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya ya Allah, aku bertobat kepadamu, aku berserah diri kepadamu. Maka orang yang demikian Allah katakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang diterima amalan terbaik mereka.
Jadi mereka itulah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala amalan terbaiknya. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka juga diampuni dosanya. Mereka akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu tatkala seorang diberikan usia sampai 40 tahun, maka hendaknya dia semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia banyak beramal saleh. Demikian juga banyak mendoakan untuk anak keturunannya. Demikian juga dia banyak bertobat. Maka apabila seorang demikian, maka Allah akan pilih amalan terbaik dari kita. Kita banyak beramal atau sedikit amalannya, boleh jadi amalan kita bukanlah amalan yang terbaik, akan tapi amalan yang biasa-biasa saja. Akan tapi apabila kita pernah melakukan amalan yang terbaik, mudah-mudahan itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi umur waktu yang telah Allah berikan dengan amal soleh, dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina ala khairi halin wa tawaffana ala khairi halin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.